Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Dengan penuh sukacita kembali saya Pendeta Sepnopiana Silitonga melalui voice note ini mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasar pada Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini, Jumat 24 November 2023, yaitu terdapat dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari lebih dahulu kita meminta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita dalam hikmat-Nya dalam merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat dengan aman dan damai sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Tuhan, pagi ini karena kemurahan kasih-Mu, kami kembali boleh bangun dengan sehat dan kuat pada hari baru. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami terima dalam hidup kami. Dan saat ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas dan kegiatan kami untuk hari ini, kami terlebih dahulu meminta Tuhan boleh menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini melalui firman-Mu, sehingga kehidupan kami bukan hanya sekedar menikmati berkat Tuhan, tetapi boleh menjadi berkat-Mu dalam kami melaksanakan sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, arahkanlah langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan rendah hati kami meminta pertolongan Tuhan. Amin. 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 dengan perikop janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, untuk mampu menerima bahkan berdamai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kendati pun ketetapan Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi harapan dan perjuangan dalam kehidupan kita, sangat dibutuhkan jiwa yang besar yang digerakkan oleh iman untuk tetap boleh melihat bahwa setiap ketetapan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Daud mengalami sebuah keprihatinan dalam ayat yang pertama, ketika dia boleh tinggal diam dalam rumah yang kokoh terbuat dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan yang adalah merupakan perwujudan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat hanya diletakkan di bawah tenda-tenda. Daud menyampaikan keinginan hatinya yang begitu baik kepada Nathan untuk bisa membuatkan rumah bagi tabut perjanjian Tuhan itu. Nathan menyambut dengan baik, tetapi Allah berkata lain. Dia berfirman pada malam itu juga kepada Nathan untuk menyampaikan kepada Daud bahwa bukanlah Daud yang akan mendirikan rumah bagi tabut perjanjian Tuhan itu. Sebab itu tidak dipercayakan oleh Tuhan kepada Daud. Saudara-saudariku yang terkasih, seolah gayung tak bersambut. Ini yang terjadi pada Daud. Dia memiliki keinginan hati yang baik kepada Tuhan untuk membuatkan rumah, tetapi Tuhan menolaknya. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop selanjutnya diceritakan bahwa Daud tetap menaikkan doa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Karena apa? Karena meskipun keinginan hatinya yang baik itu ditolak oleh Tuhan, tetapi ayat 11 sampai dengan ke-14 firman Tuhan ini, janji yang luar biasa, lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang diharapkan oleh Daud, ini yang dinyatakan oleh Allah kepadanya. Sebab meskipun bukan Daud yang akan membuat rumah bagi Tuhan, tetapi keturunannya lah, anaknya lah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan katakan dia akan mengokohkan tahta dari keturunan Daud ini untuk selama-lamanya. Keluarganya, keturunan-keturunan Daud akan diberkati oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, janji dan pernyataan yang diungkapkan oleh Allah inilah yang menjadi sukacita, ucapan syukur yang begitu luar biasa oleh Daud. Karena tidak hanya Daud yang diberkati oleh Tuhan, tetapi keturunan-keturunannya pun diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, dari kesaksian Daud ini, dia mampu mengatasi penolakan yang diberikan oleh Allah ini dan tetap beroleh kasih karunia berkat yang datang dari Tuhan melebihi dari apa yang sempat dia pikirkan. Demikian pula ketika kita menjalani kehidupan kita ini, ketika kita harus berhadapan dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk kita terima yang berbeda dengan apa yang menjadi harapan kita, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena sekali lagi seperti yang telah saya ungkapkan bagian awal tadi, sangat dibutuhkan kebesaran hati dan iman yang menggerakkan untuk tetap boleh melihat bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada kekecewaan, rasa tidak percaya karena berbagai macam hal yang terjadi dalam pengalaman kehidupan kita akibat dari apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan terwujud dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita teladani Daud. Meskipun keinginannya ditolak oleh Tuhan, dia tetap mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan berkat yang luar biasa atasnya pun juga atas orang-orang yang dikasihinya. Mari kita pun juga demikian, untuk mampu berdamai, menerima setiap ketetapan Tuhan dalam hidup kita, meskipun itu berbeda dengan apa yang menjadi kita harapkan. Karena saudara-saudariku yang terkasih, setiap pribadi yang terus boleh setia dalam pengharapan bahwa Tuhan itu selalu baik dan memelihara kehidupan kita, akan memperoleh damai, sejahtera, berkat, kekuatan, dan semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali boleh menyapa kami pada hari ini. Kami memohon biarlah dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami tetap boleh bahkan semakin menyerahkan seluruh pengharapan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami senantiasa boleh memiliki kepercayaan bahwa apa yang menjadi rancangan dan ketetapan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera untuk kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan saat ini secara khusus kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan dalam kawasan Resort GKE Puruk Cahu. Kami memohon Tuhan terus boleh menuntun dan memberkati majelis resort dengan kuasa hikmat-Mu, sehingga dalam setiap program kerja yang dilakukan dan dinyatakan untuk umat-Mu itu dalam kuasa hikmat Tuhan, sehingga pelayanan yang semakin maksimal untuk pertumbuhan jemaat-Mu boleh dilakukan. Berkati setiap jemaat-jemaat yang ada dalam kawasan Resort GKE Puruk Cahu, berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang membaktikan diri untuk pelayanan bagi jemaat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat GKE Gloria Sungai Lunuk. Berkatilah ya Tuhan, baik pendeta yang melayani, penatua dan diakon yang melayani, maupun setiap anggota jemaat di sana. Agar ya Tuhan, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan dibimbing untuk mengalami pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Demikian pula berkat dan kebaikan Tuhan selalu mempersatukan mereka dalam kasih, dalam penyertaan yang datang dari Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, saat ini kami mau serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Ada harapan, ada cita-cita dan rencana. Kami serahkan, biarlah Tuhan menolong kami, membimbing kami agar kami boleh semakin berhikmat dalam menjalani satu hari ini. Berkati segala usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu, agar dari apa yang kami kerjakan dan kami usahakan, berkat Tuhan mengalir untuk memperlengkapi kehidupan kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan tubuh yang sehat, badan yang kuat, kami mampu menjalani setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Berkati juga keluarga kami, lindungi dan sertai orang-orang yang kami kasihi, sehingga kami boleh melaksanakan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini pun juga tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, satu hari ini boleh menjadi hari yang penuh damai sejahtera, karena bimbingan dan penyertaan Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.